Selamat pagi. Pagi. Berikan toh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum Bapak absen, Bapak minta autograf pimpin doa dulu. Ya, boleh dibantu, boleh, di depan boleh. Abida, Agnesia Firsa, William, Yolanda Kristiani. Berarti di sini ada satu izin, satu apa, satu sakit ya. Oke. Bapak lihat kalian ini kayaknya tidak semangat. Apa yang masalah kalian ini? Capek, habis senam. Tidak ada permasalahan, tidak ada jajan, tidak ada uang, tidak ada pulsa, lapar, kan tidak makan, belum makan. Nah, supaya semangat gimana nih? Kita punya Yel, tahu Yel? Tahu Yel? Bapak kalian Yel nih? Bapak, yakin? Yakin? Menggerak tapi nanti kalau mau bapak bisa yel-yel, tapi kalian yang wajib ikut. Jelas, coba. Yuk, sini. Kalau kalian udah bapak bilang begini. Oke, coba ya. Siap ya? Siap? Oke. Siap. 1, 2, 3. Oh hari ini sesuai dengan janji kita, kemarin kita akan belajar tentang bidol karbon. Nah, ya, tentang bidol karbon. Kalau misalkan Bapak ini tampilkan ini, apa yang ada di pikiran kalian? Sampah. Nah, apa aja? Sampah. Sampah kan ini? Plastik. Sampah atau plastik? Plastik. Yang kedua apa? Lilin. Yang ketiga? Minyak. Minyak. Yang atasnya apa tuh? Yang atas? Apa lupa namanya? Itu Apa tuh? Nanti kalau kalian itu adalah tambang lepas pantai, tambang minyak bumi lepas pantai. Oh. Kalau kalian mikir ini, apa yang kalian pikirkan? Kalau ada plastik, ada lilin, ada minyak. Hah? Bahan? Berbakar? Mengandung bahan kimia, Pak. Mengandung kimia. Apa tuh bahan kimianya, Pak? Mungkin ada karbon, hidrogen, Betul? Betul? itu yang saya tahu. Bagus sekali. Jadi benar sekali. Kita kan tadi belajar tentang apa tadi judulnya?
pada intinya ini nih produknya berbeda, tapi kandungan di dalamnya itu sama, punya karbon sama hidrogen, kandungan sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, inilah yang akan kita pelajari, ya, yang akan kita pelajari. Tetapi di sini kita masih pelajarannya dasar. Untuk pertemuan pertama ini kita masih mempelajari dasar-dasarnya, rumus kimianya dulu. Nanti selanjutnya baru kita belajar, oh ternyata bahan-bahan yang hidup kita ini ternyata banyak sekali bahannya berasal dari hidrokarbon. Nah, itu pertemuan ke-45. Sedangkan pertama kita tahu dulu jenisnya apa, ya. Nah, di sini nih tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama. Ini Bapak minta itu peserta didik mampu mengidentifikasi atom karbon primer, ya, primernya, sekundernya, tersiernya, kuarternya dalam suatu rantai hidrokarbon. Yang kedua, Bapak maunya kalian itu dapat memberi nama, nah, senyawa alkana rantai lurus dan bercabang sesuai aturan UPEC yang benar, ya. Itu mau Bapak. Yang ketiga, kalian itu bisa menggambarkan struktur alkana, bisa digambarkan, ya, bisa menggambarkan. Misalkan ada namanya ada, tapi kalian bisa menggambarkan strukturnya, kebalikan, ya, kebalikan dari yang kedua. Ya, kalau yang pertama ada gambar strukturnya, kalian kasih nama, tapi yang ketiga mau Bapak ada nama, kalian bikin gambar. Itu tujuan pelajaran kita kali ini, ya, supaya kalian paham. Oke. Nah, di sini perlu kalian ketahui ternyata pelajaran kita itu nantinya itu ada hubungannya dengan pelajaran yang lain. Jadi ini sangat-sangat berhubungan. Di sini ada menurut biologi juga, menurut ilmu lingkungan, menurut ilmu fisika, menurut ilmu geografi dan geologi, ya. Semuanya ada hubungannya. Kalau biologi ya jelas, hidrokarbon sebagai komponen dalam biomolekul. Nah, misalnya lipid itu, kemudian pembentukan fosil, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi itu, gas alam itu masuk biologi juga, nanti pelajarannya nanti. Kemudian fisika, ini konsep gaya antar molekul yang mempengaruhi sifat hidrokarbon, titik didih dan jejak, energi yang dihasilkan dari pembakaran. Contohnya begini, nanti antar karbon yang panjang memiliki massa jenis yang lebih berat. Maksudnya gini, bukan berat sih sebenarnya, massa jenisnya lebih berat dari ini. Pada saat dia disatukan, maka posisinya berada di bawah. Kalau berat itu kan massa besaran turunan, bukan besaran pokok. Nah, kalau bahasa kita sehari-hari, yang kita timbang itu kan berat itu adalah misalnya kalau timbang 1 kilo itu beratnya kan. Tetapi melalui konsep kimia, melalui konsep fisika tidak begitu, ya. Sehari-hari kita memang berat itu yang kita timbang itu ada kilogram, itu berat. Tetapi menurut ilmu kimia tidak begitu, ya. Kemudian lingkungan, dampak pembakaran hidrokarbon terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim, ya. Ini ada hubungannya. Misalkan kemarin kan banyak orang yang bakar lahan tuh, kalian tahu apa yang dihasilkan pembakaran tuh? Asap. Tahu tuh asap? Tahu. Apa tuh? Apa sih? Polusi. Habis itu senyawa kimianya apa sih? Karbon dioksida. Karbon dioksida, benar sekali. Apa dampak terhadap lingkungan kalau CO2 banyak di angkasa pada saat siang hari? Itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca, benar sekali. Apa? Efek rumah kaca. Bapak mau nanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud efek rumah kaca? Apa benar? Efek rumah kaca. Apa sih sebenarnya kalau efek rumah kaca tuh? Apakah kacanya banyak berefek jadi panas? Itu gimana? Gimana Pur menurut kamu? Selain Pur, katanya efek rumah kaca. Itu gimana caranya? Mungkin kayak menipisnya lapisan ozon. Menembus lapisan? Menipisnya lapisan ozon. Menipis lapisan ozon. Atau ada. Habis itu? Menurut saya sih.
Menurut kamu gitu. Oke. Ada yang lain? Lumayan, jawabannya lumayan. Ada yang lain? Ya, global warming itu salah satunya adalah efek rumah kaca. Jadi apa sih konsepnya? Pemanasan. Apa sih yang kalian tangkap sebenarnya? Selama ini apa sih yang kalian pikirkan? Efek rumah kaca apa sih? Halo? Ada yang pernah nggak? Yang lain? Baik? Kenaikan suhu disebabkan pemantulan panas dari sinar matahari. Apa? Kenaikan suhu. Nggak jelas apa? Jelas. Kenaikan suhu lingkungan berdasarkan pemantulan panas yang tidak oleh itu. Ya, sama juga dengan global warming. Ya, benar sekali peningkatan suhu. Tapi gini, ya harus kalian tahu yang namanya efek rumah kaca ini gini loh. Bahasa kita lah, bahasa bapak ya. Memang dia efek rumah kaca adalah terjadinya global warming itu efek rumah kaca. Apa sih bagaimana prosesnya kok bisa jadi efek rumah kaca? Begini, kan siang begini ya. Kan matahari itu mantul ke bumi. Mantul ke apa? Pancaran ke bumi kan? Masuk kan jadi panas kan bumi kan? Ada yang bakar. Bakarnya itu kan CO2 tuh, melayang-layang ke udara tuh kan? CO2 itu kan melayang ke udara. Tadi itu kan ada sinar matahari yang masuk ke bumi itu kan panas. Seharusnya pada saat dia kena matahari, maka dia itu maksudnya panas itu akan dipantulkan keluar. Dikarenakan ada gas CO2 di sini, kan gas CO2 itu ada, si panas itu tidak bisa keluar karena dihalangi oleh CO2 itu. Makanya disebut dengan efek rumah kaca. Makanya pada saat siang hari, coba tadi kemarin itu kan gelap kan, banyak awan itu kan, panas itu ampun kan, ada belum? Artinya apa? Panas bumi itu tidak bisa keluar. Itulah yang disebut dengan global warming, dipengaruhi oleh efek rumah kaca. Jangan kalian pikir efek rumah kaca karena punya kaca, tidak, ya. Bukan itu, ya. Paham ya sampai situ? Paham, Pak. Ya. Ini geografi, geologi, pembentukan dan sumber daya alam hidrokarbon minyak bumi, gas alam. Oke, itu sudah pasti. Geologi, penambangan, geografi, bagaimana cara menambang. Nah, ya. Nah, tidak perlu jauh-jauh. Ini penjelasan ini. Ini berdasarkan ikatan atom karbon. Hidrokarbon tadi jenuh. Ingat, lihat juga karbonnya. Kalau jenuh itu ikatannya tunggal. Ya, kita tunggal. Kita lihat. Berarti tidak ada yang dua kan? Tidak ada yang dua tangannya kan? Nah, kemudian itu jenuh. Kemudian ini yang tak jenuh. Ini karbonnya. Ini ada ini. Nah, ini yang mana? Mana nih panahnya? Itu Pak, kan ada Itu ada Pak. Yang di bawah berdasarkan. Nah, ini susahnya nih. Sudah tidak stabil gerakannya. Nah, ini dua. Ini kalau dipakai ini dua. Malah membuat tidak bergerak. Nah, kembali dia. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini. Kalau seandainya yang tak jenuh ada dua. Kemudian ada lagi di sini alipatik. Alipatik itu artinya rantai ya. Kalau berdasarkan bentuk rantai karbon ya. Kalau dia ingat ali itu berarti lurus rantai. Alipa. Alif, kemudian alif. Kalau siklik, bahasa dari siklik berarti melingkar. Nanti ada 4, ada 5, ada 6, ada 8 dan sebagainya. Nah, kemudian ini aromatik. Artinya ada yang single, ada yang double. Ya. Kalau selang-seling itu aromatik. Kalau tidak selang-seling tidak aromatik. Kemudian ini. Nah, ini kita kan tahunya atom karbon, tetapi ternyata dia itu punya posisi.
Si C itu posisinya ada primer, ada sekunder, ada tersier, ya, dan sampai kuarterner. Dia tuh, kalau posisinya di primer itu, dia tuh C-nya hanya mengikat satu C, berarti dia primer. Kalau dia sekunder, mengikat 2. Kemudian, kalau dia tersier, mengikat 3, posisi 3 ada tuh. Kemudian ada C kuarterner ada 4. Nah, ada di dia mengikat 4 di sini, ya, maka dia kuarterner, ya. Mana? Udah belajar kan? Kemarin ada modulnya kan? Siapa yang dapat awal modul? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4. Yang lain? Dadah? Belum? Tapi nanti nilainya ya kan? Tapi ya, ada PR-nya nanti. Nah, ini Bapak mau nanya ini, siapa yang bisa memberikan jawaban? Nomor 1 itu apa, 2 itu apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa, 8 apa? Siapa yang mau? Coba? Punya Pak? Bisa begini? Oh 1, oh ini 1 ini C primer misalkan, bisa. Buku jawaban ya, bisa. 2 itu kuarterner. 3 itu C itu primer. Gitu. Jadi ada yang bisa nih? Pak, Kamu? itu yang 3C itu kuarterner kan? Apa? C itu. Mana? Yang 3. Nomor 3? Iya. Nomor berapa Pak? Kuarterner kan? Kuarterner. Kuarterner. Betul sekali. 7C tersier. 7? Sekunder, kenapa? Karena C 2. Bisa 9? 9 sekunder. 10? Primer. 5? 5 sekunder. Sekunder. Ya sekunder. Ambillah. Sekunder lah. 5? Sekunder. Sekunder. Biar Jadi terkait. ikut ini kan? Ya. 6? Primer. 2? Tersier. Tersier. 1, 2, 3. Oke, dah paham. Mudah kan? Paham. Kecil. Kok pusing pada kimia mudah-mudah begini? Belum. Ya. Oke. Nah, ini ada yang lebih mendalam. Bagaimana cara mengkasih namanya? Kan gitu. Ini tata nama UPEC untuk alkana, aldehydo dan bercabang. Simak video berikut. Alkana. Apa sih alkana itu? Alkana, pada materi sebelumnya kita sudah mengulas ya tentang penggolongan hidrokarbon. Nah, alkana bagian dari hidrokarbon itu. Alkana adalah suatu hidrokarbon. Jadi alkana itu merupakan hidrokarbon. Hidrokarbon yang gimana? Hidrokarbon alifatik. Jadi dia terbuka. Kemudian jenuh. Jadi hidrokarbon alifatik jenuh. Jenuh berarti dia tunggal. Alifatik terbuka, jenuh itu tunggal. Rumusnya apa? Masih ingat kan? Teman-teman semua, rumusnya adalah Cn H2n plus 2. Oke. Sekarang kita masukkan. Misalkan saya punya C-nya itu 1. C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 ditambah 2. Berarti hanya 4. Nah, ini contohnya. Kalau saya punya C2, berarti hanya berapa? 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti 6. Kalau C3, lanjut ya, berarti hanya 8. Kalau C-nya 4, berarti hanya adalah 10. Kalau C-nya 5, hanya adalah 12. Harus tahu, harus hafal juga nama-namanya. Untuk ini namanya adalah metana. Metana. Yang ini namanya adalah etana. Yang ini adalah propana. Ini dasarnya harus hafal ya. Ini butana. Yang ini adalah pentana. Kemudian kita lanjutkan. Yaitu C6. Berarti C6 hanya adalah 14. Kali 2 tambah 2. C7 berarti hanya adalah 16. C8 berarti hanya 18. C9 berarti hanya adalah 20. Kalau C10 berarti hanya 22.
Ini juga harus hafal. Setelah pentana, baru kita mulai yaitu heksana. Kemudian heptana. Cara asiknya gampang, heptana ya agak sedikit, PT pitu ya kalau bahasa Jawanya. Supaya hafal. Kalau ini esik 6 ya. Ini oktana. Kemudian adalah nonana. Ini dasarnya harus kuat dulu ya. Kemudian adalah dekana. Nah, kalau ini sudah paham dan sudah hafal, maka kita lanjutkan yaitu tata nama alkana, aturan mainnya. Tata nama alkana, gimana aturan mainnya? Nah, saya jelaskan. Aturan main tata nama alkana. Kita mulai yang pertama. Syaratnya ya, yang pertama. Oke, pertama harus cari rantai induknya. Cari rantai induk. Apa sih rantai induk itu? Rantai induk itu artinya adalah rantai terpanjang. Jadi, suatu rantai terpanjang, apakah cukup hanya terpanjang yang dilalui banyak cabang? Jadi, rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Itulah yang disebut dengan rantai induk. Kadang disebut rantai induk itu adalah rantai utama. Rantai utama, itu rantai induk. Oke, aturan yang kedua, setelah kita cari rantai induk, maka aturan yang kedua, itu kita akan mencari selain rantai induk. Berarti selain rantai induk disebut rantai cabang. Yang kedua berarti cari rantai cabang. Rantai cabang ini disebut dengan rantai alkil ya. Alkil. Oke, atau namanya gugus alkil. Artinya apa? Nanti akhiran ana ini berubah menjadi il. Ana berubah menjadi il. Alkana masih kan rumusnya Cn H2n plus 2. Nanti berubah jadi rumusnya adalah Cn H2n plus 1. Jadi kehilangan satu atom H. Misalkan saya punya CH4, kepingin menjadi cabang, maka dia menjadi CH3. Berarti hanya hilang satu. Nah, ini namanya metana. Ana berubah menjadi il, maka jadi metil. Kemudian contoh yang lain. Misalnya saya punya C2H6. C2H6 ini etana. Ingin berubah menjadi cabang, maka dia hanya hilang satu. Jadi apa? C2H5. Berarti nanti etana, ana, berubah menjadi il, menjadi etil. Nah, ini dasarnya harus kuat. Berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3. Oke. Itu apa? Yaitu penomoran. Penomoran itu dekat dengan cabang. Jadi penomoran dekat dengan cabang. Sehingga cabangnya yang paling dekat itu baru kita mulai penomorannya. Yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini harus paham step by step-nya ya. Nomor 4. Apa nomor 4? Yaitu jika cabangnya sama, jika cabang sama, maka diberi awalan di depannya. Maka diberi awalan. Misalkan ada dua yang sama, maka dikasih awalan di. Kalau ada 3 yang sama, dikasih awalan tri. Kalau 4 yang sama, dikasih awalan tetra. Kalau 5 yang sama, dikasih awalan penta. Kalau 6, heksa, 7, hepta, dan seterusnya. Sekarang nomor 5. Nomor 5, aturan main untuk tata nama alkana. Untuk yang nomor 5 adalah jika cabangnya beda, gimana? Jika cabang beda, maka pakai aturan alfabet yang didahulukan. Pakai aturan alfabeta. Alfabet yang didahulukan. Misalkan
Di situ ada cabang, ada etil misalkan ya. Ada etil, ada metil, ada butil. Berarti beda semua kan? Maka pakai aturan alfabet yang didahulukan. Berarti ada huruf E, M, sama B. Maka mana yang dahulu? Mana yang dahulu? Berarti ini nomor 1. Kenapa? Karena B. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 3. Kalau ini sudah ngerti, maka berikutnya teman-teman harus tahu yaitu model cabang. Model cabang ya. Apa aja model cabang yang sering keluar ya? Model cabang atau cabang tadi kita sebut apa? Masih ingat? Yaitu alkil. Model cabang atau alkil. Oke, apa aja ya? Yang pertama misalkan yaitu modelnya kayak seperti ini. Ya, terus gini aja ya. Ini induknya. Nah, ini cabangnya yaitu saya tulis dengan warna merah. C-nya hanya 1. Maka ini namanya adalah metil. Model yang kedua. Ini induknya. Oke. Kemudian nanti ada cabangnya. C-nya ada 2 misalkan kayak gini. Nah, ini tak kasih lingkaran ya. Nah, ini namanya adalah etil. Nah, sudah kita bahas tadi. Di sini ada metil, ada etil. Lanjut sekarang. Seandainya saya punya seperti ini, nomor 3 ya. Nah. Oke. Sorry. 1, 2, 3. Apa namanya? Maka namanya adalah propil. Sama sekarang nomor 4, kita ganti. Nah, seperti ini. Tapi modelnya C-nya itu bukan lurus, tapi ada belokannya, ada cabangnya lagi. Maka ini bukan lagi propil, tapi ini adalah isopropil. Oke. Lanjut sekarang. Kalau ini menguasai, pinter ya. Nomor 5. Modelnya, saya tulis kotaannya dulu ya. Nomor 6. Nanti silakan ditebak. Nomor 7. Nomor 8. Oke, model yang pertama. C-nya saya buat 4. Kemudian model berikutnya 4 tapi modelnya kayak ini. Yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya seperti ini. Nah, ternyata ini jumlah C-nya sama-sama 4 semua, tapi namanya beda-beda. Untuk yang ini karena lurus, maka namanya butil. Oke, kita mulai dari sini. C yang ngikat ke induk, dia ngikat 3. 1, 2, 3. Karena ngikat 3, maka namanya adalah tersier butil. Yang ini, C yang ngikat ke induk, dia hanya ngikat 2. Maka namanya adalah sekunder butil. Jadi ada tersier butil, ada sekunder butil. Oke. Berikutnya yang ini. C yang ngikat ke induk hanya ngikat 1, maka ini namanya adalah isobutil. Oke. Kalau modal cabang ini sudah menguasai, maka kita akan mencoba membuat contoh tata nama ya. Nah, sekarang kita contoh soal. Kita coba. Contoh soal. Kita akan menamai yaitu alkana. Nah, ada soal seperti ini misalkan. Saya punya rantai C. Saya buat yang mudah dulu. Seperti ini. Oke. C itu masih ingat ya, elektron valensinya adalah 4, maka dia harus mengikat 4 atom C yang lain. Kalau kita lengkapi ini dengan H, maka ini hanya kurang 3, karena dia sudah mengikat 1. Ini kurang 2, karena sudah mengikat 1. Berarti yang ini kurang 3, karena dia mengikat 3, berarti ini kurang 1. Yang ini kurang 2, yang ini kurang 2, yang ini kurang 3. Saya yakin udah paham ya. Nah, sekarang langkah pertama, cari rantai induk. Rantai induk, rantai yang terpanjang. Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya, kita pilih yang paling panjang. Berarti rantai induknya adalah lurus, kemudian belok ke bawah. Inilah rantai induknya.
Oke, setelah tahu rantai induknya, maka kita cari cabang. Rantai cabang berarti selain rantai induk. Berarti inilah rantai cabangnya. Saya kasih lingkaran. C-nya hanya satu, berarti namanya apa? Metil. Oke, metil. Penomoran dekat dengan cabang, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Dari sebelah atas 4, dari bawah 1, 2, 3. Ternyata lebih dekat dari bawah. Maka penomorannya dari bawah. Maka kita kasih nomor dari bawah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Posisinya metil nomor berapa? Nomor 3. Berarti namanya adalah 3 metil. Induknya adalah rantai induknya. Ada berapa ini? Ada 6. Berarti 3 metil. 6 itu apa? Heksana. Berarti 3 metil heksana. Oke. Gampang kan ya? Oke. Sekarang contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Saya kasih soal yang agak ribet sedikit. 1. Nah, C-nya ini kita kasih cabang gini ya. Nanti silakan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih cabang lagi ke sini. Ini kasih lagi. Ini kita kasih lagi. Oke, agak ribet sedikit. Nah, ini nggak usah saya kasih H ya. Nah, langsung aja. Rantai induk. Nah, cari rantai induk. Rantai yang terpanjang. Apakah 1, 2, 3, 4? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum juga ya. Kayaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah rantai induknya. Rantai yang terpanjang. Jadi kalau sampai mencari rantai induk nggak bisa, maka saya pastikan tata nama juga nggak bisa, salah ya. Setelah kita tahu rantai induknya, kita cari rantai cabang atau alkil. Saya kasih lingkaran. Inilah namanya alkil. Oke. Yuk kita cek di model alkilnya. Ini C-nya 1, berarti namanya apa? Metil. Saya tulis metil. Yang ini C-nya ada 2, namanya apa? Etil. Berarti ini etil. Ini karena 1 sama dengan metil. Setelah tahu, maka kita cari penomorannya. Bisa dari kiri apa bisa dari kanan, kita cek. Kalau dari kiri kita cek cabangnya nomor berapa? 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Sama. Ternyata dari kiri sama dari kanan sama. Lanjut. 4 ada cabangnya, sini 4 nggak ada cabangnya. Maka penomoran dari kiri. Karena semakin banyak cabang yang dilalui. Itulah penomorannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dulu mana? Kalau ada cabang yang berbeda, maka aturan pakai alfabet. Etil sama metil dulu mana? Ya dulu etil karena huruf E. Kalau ada cabang yang sama dikasih awalan. Yang sama ada berapa nih? Ada 2. 2 dikasih apa? Di. Berarti nanti namanya dimetil. Yuk kita kasih namanya. Nomor berapa etilnya? Nomor 4. Berarti namanya adalah 4 etil. Metilnya nomor berapa? Nomor 3 sama nomor 6. Kita tulis 3,6. Karena ada 2 dikasih di. Jadi dimetil. Nah, induknya berapa? 8. Berarti oktana. Oke, paham semua? Oke. Coba saya kasih soal sekarang. Saya kasih soal latihan. Nanti teman-teman silakan dicoba, terus tulis di komentar jawabannya apa ya. Soal latihan. Soal latihan. Silakan ya, nanti dicoba. Oke. Misalkan seperti ini. Agak panjang sedikit ya. Kita mainkan semua cabang ya. Nah, ini ada cabang seperti ini. Hati-hati, saya akan menjebak teman-teman. Akankah tidak terjebak? Nanti silakan dicoba ya. Oke. Silakan soal latihan ini dikerjakan. Kira-kira nama senyawa alkana ini apa? Alkana tersebut apa? Silakan dicoba. Ada yang mau coba? Boleh. Kan ini boleh nih. Sama kan? Coba. Nah, tulis coba kamu. Itu saja. Kamu tahu jawabannya?
Profil. Itu profil. Tiga lagi. Penghapus lah. Penghapus ada nanti pantatnya itu berpegang ini hitam. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Coba di polima. Jika cara berbeda, aturan alfabet etil, metil, butil yang didahulukan berdasarkan alfabet. Kira-kira di sini apa? Dilihat yang mananya? Salah. Apanya sih dilihat sebenarnya? Etil. Hah? Sabar Pak. Aduh. Apa sih dilihat sebenarnya? Ini sudah hampir benar. Yang dilihat itu sebenarnya apa? Apa? Lalu ISO ini kan tidak usah kamu anggap alfabet, tapi yang dilihat alfabetnya adalah P-nya. Kalau ini D-nya tidak perlu dilihat, yang dilihatnya adalah M. Kalau ini benar, E ya. Jadi urutannya gimana nih? Oh, etil, dimetil, baru isoprofil. Isoprofil. Profil baru oktanal. Mana duluan P sama M? M. M. Ubah. Ya, itu kan cabang. Namanya itu cabang. Tetapi yang dilihat itu inti pokok yang alkil, yang tadi etil, gimana tuh yang panjang ke etil, metil kan? Itu yang dilihat. Tapi kalau yang iso, ndak iso, Dari iso iso ndak iso itu sudah tadi cek dulu. iso. Nah, kok hilang? Iso di mana iso? Enggak. Lima. Iso profil. Oktanal. Oke. Nah, ini tidak usah kasih strip sebelah sini. Begini ya. Oke? Siap? Siap. Oke. Kalau kalian siap, kita kerjakan eksekusi. Ambil hasilnya. Ayo. Ya, silakan kerjakan di Google Form. Pak, jangan dimatikan ya, Pak. Apanya? Tidak dimatikan. Sip. Silakan. Masuk dulu ke Google Form-nya. Oh iya, benar. Ada kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 nih. Yang dekat sama ininya 1, 2 metil, 2 metil. Nah,
Taruh 2, 3, 4. Ini kok diam-diaman nih? Nggak tahu Pak. Welcome back to my YouTube channel. I don't care. Dan like, comment, dan subscribe. Caranya Pak, tengok caranya. Hanya Bapak yang tahu. Bapak itu udah ngantisipasi, nanti anak-anak pakai ChatGPT. Ini beneran bentuknya bisa gini kah, Pak? Bisa. Enggak jadi isometri. Hah? Bisa kemanapun dia bisa. Nyaranya kemana? Nah, bukan jawabannya. Bukan ya. 1, 2, 3, 4. Ini metil kan? 2 metil. Betul. Mana panjang? 6 kan? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini cabang, ini cabang. Sekarang ini metil ada 2. Pertanyaan mana? 2,4 strip. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya di Pak, yang pencapaian deh. Sama ya? Kemudian kelompok Fatia Minggi 100. Kelompok ini 100. Irfan 100. Kelompok Fatia 1 juta. 100. Malu, 25. Kelompok Firza Nengoknya kok. 100. Kontes ya. Jadi Siapa di menkyu tuh? Siapa? Kelompok Abijah Satu orang tidur. 500. Kelompok yang gagal 25 salah 2 ya. Penyimin salah yang salah. Berarti 25. Ada Sani. Kelompok Salah. Anjir lah. ayam Itu mau. 50. Banjir waktu. Kelompok ini nanti 1 juta rupiah.
Iya salah. Plus 1. Oh, yang Satu. Udah ya nilainya ya. Balik. Udah. Apa lagi? Ini namanya molimot. Molimot atau model molekul. Ini model molekul. Nah, tadi kita itu kan contoh. Ini ada warna-warni, ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau, ada biru. Nah, ini molemot khusus organik. Apa bukan organik? C, H, O, dan N. Nah, ini model molekul untuk senyawa organik. O ini, ini ada 3 kakinya. Ada ini hijau 1 kakinya. Kalau hitam 4 kakinya. Putih 1 kakinya. Jadi katanya organik, tapi ada ini hijau. Ini untuk klorida atau golongan 7A. FCl-BR. FCl-BRI-IAT. Ini hijau. Nah. Kemudian ini ada yang kuning. Kuning kakinya 2. Ini biasanya untuk belerang. Belerang. Pak, apa hubungannya dengan pelajaran kita? Nah, kita itu kan selalu melihat ini lurus ya. Lurus kan ya? Coba kita buktikan, lurus tidak dia? Misalkan apa yang mana? Ini lah ya? Ini ya, ada 4, ada 5 kan? Kita ambil hitam 5. Kita buktikan. Perhatikan dulu. Bapak tidak menggunakan H, tapi hanya menggunakan angka C saja. Karena ini tidak lengkap, saya bilang. Nah, C-nya 4, ternyata di alam tuh begini loh bunyinya. Kemudian cabang-cabang ini, atas, tambah lagi. Nah, di alam bentuknya begini loh. Tapi badannya begini mandangnya. Kayak lurus kan? Pada saat kalian mandang ini, dia kan lurus. Tapi alaminya begini. Di alam bentuknya begini. Pandangannya begini. C. Kayak lurus kan? Giginya hitam, nah ini boleh juga. Tapi alaminya begini. Beda kan? Digambar sama di alam. Pak, kok bisa baca bentuk ini? Mereka melihatnya itu pakai mikroskop. Ada namanya mikroskop atom. Oke, itu saja. Dan waktunya sudah mau habis. Belum. Nah, ini dulu. Refleksi dulu. Kita refleksi dulu. Bapak mau nanya, apa sih yang menjadi tantangan kalian dalam membuat nama? Karena tadi apa sih yang menjadi tantangan kalian? Nyari. Kenapa nyari induknya? Banyak cabang Banyak cabang yang bisa dibikin. Artinya sebelum bisa naik ke atas. ternyata mencari itu tuh susah ya? Jadi menjadi anak tiri susah kan? Susah. Nah, ya. Oke. Nah, jadi setelah kalian belajar ini, apa yang bisa kalian pahami sebenarnya? Tadi, dia belajar tadi. Apa sih yang kalian pahami? Satu, cara memberi nama alkana. Yang ditentukan adalah mencari induknya atau rantai utama. Ya,
Itu ya. Oke. Jadi kesimpulan pada hari ini apa? Ternyata walaupun bukan hitung-hitungan, penanganan juga pelajaran kimia ya lumayan sulit ya. Betul. Ya. Itu kesimpulan kita ya. Oke, pelajarannya. Selanjutnya nanti kita akan belajar lagi yang namanya alkena, alkuna. Ya. Alkena dan alkuna. Nanti kan tahu kalau ada yang butuna, ada yang lain-lain ya, kayaknya menurut kalian itu bahasanya agak gimana gitu. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq. Selamat siang.